1304885. Saya Desvita Putri Rahmawati dengan NIM 8581325529. Saya Maria Anggiza Boni dengan NIM 858131534. Yang terhormat Ibu Sofiati selaku tutor pembelajaran mikro. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi RPP kami tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 3 fase B. A. Informasi umum. 1. Identitas sekolah. Nama penyusun Rasmi Dwi Cahyani, Desvita Putri Rahmawati, dan Maria Anggiza Boni. Nama sekolah SDN 05 tahun. Alokasi waktu 27 jam pelajaran. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jumlah siswa 20 orang. Kelas 3 semester 2 fase B. 2. Kompetensi dan capaian pembelajaran. Yang A. Materi pokok. Aku dan lingkungan sekitarku. B. Submateri atau elemen materi pokok. Topik A. Denah rumahku. Topik B. Denah tempat tinggalku. Topik C. Kenampakan alam dan buatan di daerahku. C. Capaian pembelajaran. Capaian umum. Pada fase B, peserta didik mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan yang baru saja diperoleh serta mencari tahu bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial yang berkaitan satu sama lain yang ada di alam dan sosial. Salah. Tak potong nanti. C. Capaian pembelajaran yang berupa capaian umum. Pada fase B, peserta didik mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan yang baru saja diperoleh serta mencari tahu bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial berkaitan satu sama lain yang ada di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari ditunjukkan dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik mengusulkan ide atau menalar, melakukan investigasi atau penyelidikan, percobaan, mengomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, mengaplikasikan, dan melakukan tindak lanjut dari proses inquiry yang sudah dilakukan. Yang kedua ada capaian per elemen. Pemahaman IPAS. Peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya di lingkungan sekitar dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Peserta didik mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya energi color, listrik, bunyi, dan cahaya. Yang C. Keterampilan proses. 1. Mengamati di akhir fase. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi dengan menggunakan panduan. Peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan dengan panduan. Peserta didik membuat rencana dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, memproses, menganalisis data dan informasi, mengorganisasikan dalam bentuk tabel dan grafik sederhana untuk menyajikan data dan mengidentifikasi pola. Yang lima, mengevaluasi dan refleksi, mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada. Yang keenam, mengomunikasikan hasil penyelidikan secara lisan dan tertulis berbagai format. Yang tiga, profil pelajar Pancasila berakhlak mulia berupa elemen kunci berakhlak mulia. 1. Akhlak beragama. 2. Akhlak pribadi. 3. Akhlak kepada manusia. 4. Akhlak kepada alam. 5. Akhlak bernegara. Yang kedua ada berbineka global, yaitu elemen kunci berbineka global. 1. Mengenal dan menghargai budaya. 2. Kemampuan komunikasi interkultural
dalam berinteraksi dengan sesama. 3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Gotong royong. Elemen kunci gotong royong berupa kolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, disertai perasaan senang ketika elemen kunci gotong royong, kolaborasi, bekerja sama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain. Kepedulian, memperhatikan dan bertindak produktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Berbagi, memberikan, menerima, dan menerima. Berbagi, memberi, dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Terus ada mandiri, berupa elemen kunci mandiri yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Regulasi diri. Berikutnya ada bernalar krisis, berupa elemen kunci bernalar krisis yaitu memproses dan memperoleh informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh teman saya. Itu ada kreatif. Elemen kunci kreatif yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal paling sederhana seperti ekspresi pikiran atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal. Yang keempat, ada sarana, alat dan bahan materi atau sumber belajar target peserta didik. A. Sarana, yaitu ruang kelas. B. Alat dan bahan seperti alat tulis, komputer atau laptop dan internet. C. Materi atau sumber belajar. Buku pelajaran IPAS kelas 3 Kurikulum Merdeka 2022, modul, buku, video dan gambar. D. Target peserta didik. Peserta didik kelas 3 fase B yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau inklusif. Dan yang kelima, ketersediaan materi, asesmen, unit kegiatan, model pembelajaran, strategi pembelajaran. Yang A, ketersediaan materi, yaitu pertama pengayaan untuk siswa, kedua alternatif penjelasan, metode pembelajaran atau pemahaman materi oleh siswa. B. Asesmen. Asesmen individu atau kelompok, tes tertulis, pengetahuan, wawancara, dan praktik. Yang C. Unit kegiatan, yaitu individu atau kelompok. D. Model pembelajaran. Yang pertama tatap muka, kedua metode yang relevan untuk mengoptimasikan potensi peserta didik dan pendekatan saintifik sesuai dengan kurikulum baru. Yang E, strategi pembelajaran. Yang pertama, mengamati. Melakukan pengamatan terhadap sebuah fenomena atau peristiwa merupakan awal dari proses inquiry yang akan terus berlanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Dan yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi. Peserta didik didorong untuk menyusun pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui pada saat melakukan pengamatan. Pada tahap ini, peserta didik juga menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari sehingga bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan hukum sebab akibat. Ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Setelah mempertanyakan dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki, peserta didik membuat rencana dan menyusun langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar. Yang keempat, memproses, menganalisis data dan informasi. Peserta didik memilih dan mengorganisasikan informasi yang diperoleh. Ia menafsirkan informasi yang didapat dengan jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menganalisis menggunakan alat dan metode yang tepat, menilai relevansi informasi yang ditemukan dengan mencantumkan referensi rujukan serta menyimpulkan hasil penyelidikan. Yang kelima, mengevaluasi dan refleksi. Yang pertama, pada tahapan ini peserta didik menilai apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak. Pada akhir
siklus ini, peserta didik juga meninjau kembali proses belajar yang dijalani dan hal-hal yang perlu dipertahankan atau diperbaiki pada masa yang akan datang. Selanjutnya, melakukan refleksi tentang bagaimana pengetahuan baru yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Yang keenam, mengomunikasikan hasil. Peserta didik melaporkan hasil secara terstruktur melalui lisan atau tulisan, menggunakan bagan, diagram maupun ilustrasi, serta dikreasikan ke dalam media digital dan non-digital untuk mendukung penjelasan. B. Kompetensi inti. 1. Kata kunci, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik. A. Kata kunci, yaitu ada lokasi, denah, dan mata angin. Yang B. Tujuan pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, membuat dan menggunakan denah sebagai penunjuk arah. Yang kedua, belajar membuat denah daerah sekitar tempat tinggal. Dan yang ketiga, mempelajari peran penting denah untuk kehidupan. C. Pemahaman bermakna, yaitu pernahkah kalian mengunjungi suatu tempat yang jauh atau pernahkah kalian tersesat ketika berada dalam perjalanan? Agar kalian tidak tersesat menuju suatu tempat, kalian bisa menggunakan peta dan denah untuk menuju lokasi tersebut. D. Pertanyaan semantik. Bagaimana cara kita mengetahui arah tujuan dalam suatu perjalanan? Yang E. Gambaran atau ringkasan materi. Pada bab ini, peserta didik akan belajar mengenal konsep denah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan dapat membaca dan membuat denah serta memahami fungsi arah mata angin sebagai penunjuk arah dalam membaca denah. Setelah belajar bab ini, peserta didik diharapkan dapat menuangkan hasil observasinya terhadap sebuah tempat atau wilayah di lingkungan sekitarnya ke dalam bentuk denah. Selanjutnya ada keterampilan yang dilatih pada bab 5. Yang pertama, melatih memori atau daya ingat. Yang kedua, menggambar. Ketiga, menganalisis. Keempat, daya abstraksi atau menuangkan apa yang dilihat dalam bentuk gambar. Kelima, mengomunikasikan. Dan keenam, merefleksikan. Kegiatan keluarga. Yang pertama, mari kita libatkan keluarga untuk menyelaraskan suasana belajar di rumah dengan sekolah. Yang kedua, membuat denah rumah. Yang ketiga, membuat denah perjalanan dari rumah menuju sekolah. Dan keempat, mengajak peserta didik ke suatu tempat dan menggambar denah ke lokasi tersebut bersama-sama. Kelima, mengajak peserta didik ke suatu lokasi yang cukup jauh dan menggunakan denah sebagai panduan untuk menuju lokasi tersebut. Keenam, menemukan gambar denah di suatu bangunan tertentu, misalnya museum, mal, sekolah, kebun binatang, dan tempat umum lainnya. Terakhir, berikan ruang untuk keluarga dapat berkonsultasi dengan guru apabila mengalami hambatan atau kendala dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh teman saya, yaitu 2. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 1 dalam kurung 2 JP tutup kurung pengenalan tema. A. Tujuan unit pembelajaran. Peserta didik melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan. Peserta didik mengetahui apa yang ingin dan akan dipelajari Peserta didik mengetahui apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini. Peserta didik membuat rencana belajar. B. Aktivitas pemantik. Guru mengajak peserta didik membaca buku tentang materi yang diajarkan pelajaran, dapat membuat daftar kata baru yang dipelajari dari bacaan tersebut. Guru meminta pelajar secara berpasangan mendiskusikan tentang materi yang sudah diketahui, mana yang menurut mereka paling menarik dan ingin diketahui lebih lanjut. Guru membahas daftar kata baru yang sudah dicatat peserta didik, kemudian memberi
kesempatan pelajar untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas setelah membaca tentang materi yang diajarkan. C. Pendahuluan. Melakukan pembukaan dengan salam dan doa. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan dan mengajarkan kepada peserta didik tentang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Guru memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dan semangat belajar. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakup materi yang akan diajarkan. D. Kegiatan inti. Mengamati. Guru meminta peserta didik untuk melihat tayangan video atau melihat gambar, foto, flowchart mengenai materi. Contohnya, aku dan lingkunganku. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi yang meliputi pengertian dan pemahaman materi. Guru bertanya kepada peserta didik tentang hal yang belum dipahami. Guru memotivasi peserta didik untuk senantiasa proaktif di dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Misalnya, setelah berdiskusi, siapakah yang bisa memberikan penjelasan? Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik terkait materi. Guru memberi bimbingan kepada peserta didik untuk belajar. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertanya di dalam kelompok mengenai hal yang belum diketahui. Guru memberikan penjelasan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi mengenai materi. Mengumpulkan informasi. Guru meminta peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber mengenai materi secara berkelompok. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan kelompoknya masing-masing mengenai materi. Mengevaluasi dan merefleksi. Peserta didik diminta meninjau kembali proses belajar yang dijalani dan hal-hal yang perlu dipertahankan atau diperbaiki pada masa yang akan datang. Peserta didik melakukan refleksi tentang bagaimana pengetahuan baru yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dalam perspektif global untuk masa depan berkelanjutan terkait materi. Mengkomunikasikan. Guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi. Guru mengamati setiap peserta didik selama proses mempresentasikan hasil diskusi dan memberikan komentar, saran mengenai materi. E. Penutup. Guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang materi yang telah dipelajari. Peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa berkaitan dengan materi yang akan selesai dipelajari. C. Assessment. Asesmen sikap. Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan observasi guru selama kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan agar guru melihat sikap perilaku peserta didik dalam menjaga hidup bersama di masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Buka kurung, civic disposition, tutup kurung. Dengan seperti sopan santun, percaya diri, dan bertoleransi. Bentuk pedoman penilaian yang dapat digunakan oleh guru adalah sebagai berikut. Kolom 1 kriteria, kolom 2 sangat baik, kolom 3 baik, kolom 4 cukup, kolom 5
perlu dikembangkan. Asesmen pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui tes setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan diberikan dalam bentuk pilihan ganda, salah benar, maupun esai. Penilaian pengetahuan ini bertujuan agar guru mampu melihat pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik dalam kegiatan dengan kriteria sangat baik, cukup, perlu dikembangkan. Asesmen hasil belajar. Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan observasi guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan agar guru dapat melihat kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. Adapun pedoman penilaian yang dapat digunakan oleh guru adalah sebagai berikut. Kolom 1 kriteria, kolom 2 sangat baik, kolom 3 baik, kolom 4 cukup, kolom 5 perlu dikembangkan. Refleksi guru. Refleksi guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru itu sendiri atas pembelajaran yang telah dilaksanakan, mulai dari mempersiapkan pelaksanaan hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Refleksi guru ini bertujuan untuk menilai kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran. Tugas. Setelah pembelajaran, guru dapat melakukan refleksi diri. Lihat lampiran jurnal refleksi guru. Sekian hasil penyampaian RPP kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.